Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita karena Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk beribadah bersama-sama. Kemudian Allah kuatkan lagi hati kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Karena apa? Karena kita mengetahui agama Islam dengan ilmu tersebut. Hati kita bisa terbuka, hati kita bisa menjadi lapang dikarenakan apa? Ilmu tersebut. Kita tahu tentang agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk pada dirinya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam. Dan tadi seseorang bisa menerima agama Islam kalau dia mempelajari ilmu Islam tersebut. Dan kemudian Allah pun mengatakan, wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki agar orang tersebut dibiarkan dalam kesesatan, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah biarkan seseorang tersebut dalam kesesatan, maka Allah jadikan hatinya itu terasa begitu sempit, begitu berat, begitu susah. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki langit yang tinggi. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa Ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang merindukan Allah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, tidak dibangun di atas suatu perasaan, tidak pula dibangun di atas suatu khayalan, ataupun tidak pula dibangun di atas suatu mimpi. Namun itu semua berasal dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan tadi kita katakan, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, bukan dibangun di atas suatu perasaan ataupun mimpi. Barakallahu fikum. Baik ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir kita setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas surat An-Nasr. Sekarang kita membahas surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun.
Adapun ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kafirun ini merupakan surat yang ke-109 dan dia terdiri dari 6 ayat. Adapun makna dari surat Al-Kafirun ini sendiri adalah orang-orang kafir. Pembicaraannya pure tentang orang-orang kafir. Seperti itu. Nah, adapun kedudukan surat ini, kedudukan surat ini atau statusnya, dia merupakan surat Makkiyah. Artinya apa? Artinya surat Al-Kafirun ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, memang menjadi ciri khasnya surat-surat Makkiyah, menjadi ciri khasnya surat-surat Makkiyah adalah apa? Dakwah atau ajakan-ajakan kepada tauhid. Nah, ini ciri khasnya. Karena apa? Karena pada surat-surat Makkiyah tersebut itu awal datangnya ke Islaman. Nah, awal datangnya ke Islaman. Jadi pada waktu itu lebih fokus untuk mengajak manusia kepada tauhid. Maka ayat-ayatnya pun banyak berbicara mengenai ketauhidan. Berbeda dengan surat-surat Madaniyah yang banyak berbicara tentang apa? Hukum. Hukum puasa, itu apalagi hukum misalnya hukum sholat, seperti itu. Kemudian apalagi hukum zakat dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai penamaan surat Al-Kafirun ini, surat Al-Kafirun ini disebut juga dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun ini juga disebut dengan surat Al-Ikhlas. Setahu kita surat Al-Ikhlas surat apa, Pak? Kulhu, Soalnya kita surat Al-Ikhlas adalah surat padahal dalam surat Qul Huwallah di mana surat bacaan Al-Ikhlasnya? Kalau kita berbicara tentang Al-Baqarah, dalam Al-Baqarah tersebut ada pembicaraan Al-Baqarahnya. An-Nasr, dalam An-Nasr tersebut ada kata An-Nasrnya. Al-Kafirun ada Al-Kafirunnya. An-Nas ada An-Nasnya. Al-Falaq ada Al-Falaqnya. Al-Ikhlas kulhu mana? Lah pertanyaannya kenapa kok bisa tiba-tiba jadi Al-Ikhlas? Mengesahkan Allah. Barakallahu fiikum. Al-Ikhlas dalam artinya apa? Ketulusan kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri kita dari berbagai kesyirikan. Itu kenapa disebut dengan Al-Ikhlas. Walaupun enggak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalamnya. Al-Kafirun pun juga disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Kenapa? Podo sama, karena apa? Mengikhlaskan diri kita, mentuluskan hati kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Qul huwallahu ahad disebut dengan surat Al-Ikhlas dikarenakan di dalamnya ini sama-sama Al-Ikhlasnya, tapi apa bedanya antara Al-Ikhlas surat Qul huwallahu ahad dengan Al-Ikhlas surat Al-Kafirun? Apa bedanya? Al-Ikhlas pada Qul huwallahu ahad, ini suratnya menjelaskan mengenai kandungan melepaskan diri dari kesyirikan dalam segi keilmuannya, dalam segi ketauhidannya. Dalam artian apa? Di dalam surat tersebut dikabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Allah Subhanahu wa taala yang tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan.
Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung manusia, sementara Allah tidak bergantung kepada mereka. Nah, ini kabar-kabar yang menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan pada Al-Ikhlas dalam surat Qul Huwallah ini menjelaskan mengenai apa? Melepaskan diri dari kesyirikan dari segi keilmuannya. Dari segi kabar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Bisa dipahami enggak? Atau repot? Bisa dipahami enggak? Saya. Jadi pokoknya dari segi keilmuannya aja. Oh, kita tahu nih. Allah kabarkan Allah Wahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, adapun pada Al-Ikhlas dalam surat Al-Kafirun, ya. Surat ini menjelaskan kandungan melepaskan diri dari kesyirikan dari segi apa? Perbuatannya. Dari segi amalannya. Kayaknya di dalamnya apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Jadi ya melepaskan diri dari kesyirikan dari segi apa? Perbuatannya, amalannya. Jelas Pak ya? Akan tetapi keduanya sama-sama tadi kita katakan bara'atu minasyirk. Ya melepaskan diri dari kesyirikan. Jelas Pak? Jelas sampai sini? Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun ikhwatal iman rahmatullah Subhanahu wa taala mengenai keutamaan dari apa? Surat Al-Kafirun ini, ya. Mengenai keutamaan dari surat Al-Kafirun ini, antum bisa lihat di situ. Yaitu pada halaman 304-nya. Yang pertama adalah surat ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah. Ya. Surat ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah. Naam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatis suratan yaqra'u bihima fi raq'ataini qabla salatil fajr qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Ya, sebaik-baiknya surat yang dibaca ketika salat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu adalah apa? Qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafir. Maka kita tadi ya, ini sudah ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ya, sebelum sholat subuh ada surat qabliyahnya. Surat qabliyahnya atau biasa kita sebut dengan sholat sunnah fajar ya, seperti itu. Sama aja itu, sama aja. Sama aja. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, oh kalau sholat sunnah fajar itu sebelum azan. Enggak, ya tidak. Setelah azan. Itu sama aja salat sunnah qabliyahnya. Nah, yang dibaca apa? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bacanya apa? Ayat yang pertama di rakaat yang pertama yaitu qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian yang keduanya adalah qul huwallah. Nah, dan ini langsung ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lalu kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacanya ya pada salat ba'diyah maghrib. sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'da salatil maghrib wa fi raq'ataini qabla salatil fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak bisa menghitung karena seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ya surat pada 2 rakaat setelah salat maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh, itu dengan apa? Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Tuh, saking sering banyak ya
Ada yang mengatakan sampai 20, ada yang sampai, pokoknya banyak riwayat-riwayat yang mengatakan intinya Rasulullah SAW sering membacanya dalam salat maghrib tadi, dalam apa? Ba'diyah maghrib dan juga sebelum subuh. Nah, lalu kemudian juga ya, surat ini dibaca ketika salat witir. Nah, dibaca ketika salat witir. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat ketika ada seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat witir setelah membaca surat Al-Fatihah. Maka beliau pun mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW yaqra'u fi raq'atil ula, membaca di rakaat yang pertama itu sabbihisma rabbikal a'la, wa yaqra'u fi raq'atis tsaniyah, dan membaca pada rakaat yang keduanya adalah qul ya ayyuhal kafirun, wa yaqra'u fi raq'atis tsalitsah, yaitu apa? Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Ya, membaca qul huwallahu ahad dan mu'awwidzatain. Apa itu? Naam, Al-Falaq dan surat An-Nas pada rakaat yang ketiganya. Jelas Pak? Intinya apa? Kita dapatkan ternyata surat qul huwallahu ahad dan surat qul ya ayyuhal kafirun itu banyak dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat sunnahnya. Karena apa? Karena tadi kita katakan ya, kenapa Rasulullah begitu mencintai surat ini? Karena di dalamnya mengandung apa? Pelepasan diri dari berbagai kesyirikan, sehingga seseorang bisa mengikhlaskan, mentuluskan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini, Pak? Jelas, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, lalu kemudian ya, keutamaan yang lainnya juga bahwasanya Rasulullah SAW ini sering membaca surat Al-Kafirun ini ketika sebelum tidur. Ya, beliau bersabda, "Iqra inda manamika," yaitu iqra inda manamika, bacalah ketika engkau mau tidur, ya, qul ya ayyuhal kafirun. Naam, thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah engkau setelah engkau membacanya. Naam, fa innaha bara'atun minasyirk. Karena sesungguhnya surat ini yaitu melepaskan diri dari kesyirikan. Jadi seolah-olah Pak, ya seolah-olah ya ketika kita mau tidur, nah pada waktu itu kita benar-benar harus mensucikan hati kita, mensucikan diri kita dari berbagai dosa, dari berbagai kesyirikan, dari berbagai kekufuran. Sehingganya insya Allah kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan tersebut, ya kita mati dalam atau meninggal dalam keadaan fitrah. Nah, sebagaimana kita pun juga membaca apa doa waktu mau tidur? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik sampai akhir doa. Hafal gak ini? Belum. Yang intinya apa? Kita pun mengikhlaskan ya seluruh kita. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan, aku berserah diri kepadamu. Ya, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Yang intinya seperti itu. Nah, kita ikhlaskan hati kita. Nah, seluruhnya. Maka dikatakan ya, setelah kita membaca doa tersebut, kalau seandainya kita meninggal pada waktu itu, mata ala fitrah. Kita pun meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kenapa tadi? Kita sudah membersihkan hati kita dari berbagai kesyirikan, kekufuran dan lain sebagainya. Nah, begitupun qul ya ayyuhal kafirun, kita pun juga disunahkan juga ya. Ketika mau tidur kita baca surat apa? Qul huwallahu ahad. Karena apa? Melepaskan diri dari kesyirikan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, barakallahu fikum. Nah, ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun mengenai sebab turunnya ayat ini, ya, adapun mengenai sebab turunnya ayat ini,
adalah berkenaan atas perbuatan orang-orang kafir tuh. Jadi kita katakan ini pembicaraan pure tentang orang-orang kafir. Ya, pure. Nah, artinya seperti itu. Yaitu berkenaan dengan perbuatan orang-orang kafir yang mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun caranya. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa harta yang banyak, ternyata Rasulullah menolaknya. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kedudukan dan jabatan yang tinggi di antara mereka, ya, agar Rasulullah menghentikan dakwah mereka, dakwah Rasulullah, maka tetap Rasulullah menolaknya. Bahkan, ya, mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan wanita yang paling cantik di tempat itu. Waduh, kalau antum itu tawarin wanita cantik, jatuh dah seperti itu ya. Nggak lolos seperti itu. Hah? Dan ini banyak terjadi ya, banyak terjadi. Terutama di kalangan orang-orang munafik. Nah, di kalangan orang-orang liberal, kalau udah disogoknya dengan wanita, selesai udah. Nah, seperti itu. Ya, ditawarkan dan wanita, ya, jadi harta, tahta dan wanita, ya, seperti itu ya. Udah benar-benar sudah ditawarkan oleh orang-orang musyrik jahiliyah kepada Nabi Muhammad SAW, namun beliau tetap tidak mau, ya, menghentikan dakwahnya dan kokoh untuk berusaha mengajarkan ketauhidan ataupun menyebarkannya. Nah, sehingga akhirnya apa? Karena mereka pun bingung nih, ya, mereka bingung mau menyakiti Nabi Muhammad, mau membunuh Nabi Muhammad, tapi masalahnya ada Abu Thalib, ada Bani Hashim. Nah, akhirnya mereka nggak mau nih, harus dengan cara-cara apa? Pelan-pelan terlebih dahulu. Udah Pak ya? Seperti ini. Ini berkenaan juga, saya udah jelasin belum ya tentang mengenai Abu Thalib ini. Udah sering ya saya jelasin ya. Lihat bagaimana Abu Thalib. Nanti ini kita akan bicarakan juga masalah ada kaitannya nanti. Ya. Abu Thalib tadi, orang-orang Quraisy nggak berani menyakiti Rasulullah karena apa? Karena peran Abu Thalib yang menjadi pemimpin orang-orang Quraisy pada itu. Dan dia sangat melindungi Rasulullah, sangat menyayangi Rasulullah. Nah, sangat menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya mereka pun tadi ya, ini ingetin saya tentang Abu Thalib nanti ya, sorry itu. Karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain, datang lagi mereka memberikan solusi pertengahan menurut mereka. Ini solusi pertengahan menurut mereka, tetapi tidak menurut Rasulullah. Yaitu ketika mereka datang ke Rasulullah, kemudian mereka menawarkan, ya Muhammad, ya udah kalau gitu deh, ya kalau memang nggak mau ini itu dan sebagainya, nih pertengahan aja kata mereka. Gini aja, engkau menyembah Tuhan kami, ya selama setahun. Nanti setelah selesai setahun, giliran kami yang menyembah Tuhan engkau yang Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemikiran mereka. Agar apa kata mereka? Saling toleransi. Nah, ya, saling menjaga persatuan, menjaga kedamaian, jalan pertengahan kata mereka. Maka kemudian langsung pada waktu itu turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, sampai akhir ayat. Pak, tuh kalau kita perhatikan dan baik, Rasulullah orang yang sangat mulia nggak Pak? Akhlaknya paling baik nggak? Baik banget. Dan Rasulullah orang yang paling toleransi, dan paling toleransi itu adalah Rasulullah. Sepakat para ulama. Ya, karena apa? Akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna, sifatnya yang baik. Bahkan orang-orang kafir pun tahu dengan sikap dan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi dengan segala kebaikan Rasulullah, dengan segala toleransi Rasulullah, nah, berkaitan dengan masalah akidah, masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak main-main, nggak ada toleransi. Nah, ini aneh bin ajaib, ya, di akhir zaman ini, di mana orang-orang sudah menjadi bodoh, jauh dari agama Islam, akhlak mereka jauh dari Rasulullah. Nah, tiba-tiba muncul ulama-ulama yang dari kalangan mereka langsung mengatakan nggak masalah, semua agama itu sama. Akhirnya ustadz-ustadznya mereka, dai-dainya mereka nyuruh orang-orang untuk beribadah bersama-sama dengan orang-orang kafir di suatu gereja. Mereka ibadah sama-sama. Yang satu sholawatan, yang satu nyanyi, memberikan pujian-pujian kepada Tuhan palsunya mereka, dan itu beribadah di gereja mereka. Ini nggak benar. Ini perbuatan yang batil. Ini bukan perbuatan toleransi, kebodohan ini namanya. Nah, inilah yang terjadi, dan terjadinya di mana, Pak? Indonesia. Luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi ya begitu ya. Begitu. Nah, emang begitulah orangnya Indonesia, Masya Allah. Harus ada sesuatu yang ajaib seperti itu. Nah, kalau nggak ajaib itu nggak keren. Nah, Pak, padahal siapa mereka dibandingkan Nabi Ibrahim? Siapa mereka dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Ibrahim saja mengatakan kepada kaumnya, ya. Beliau mengatakan, ya qaumi, inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas dari kesyirikan yang kalian perbuat. Dalam artian apa? Aku nggak mau melihat kesyirikan kalian. Dan aku pun berlepas diri dari perbuatan kalian. Saya nggak setuju. Ya, mau melihat aja malas seperti itu. Makanya dalam firman yang lainnya, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atas perkataan Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri, aku menjauhkan diriku dari kalian wahai orang-orang kafir, ya, dan juga dari ibadah-ibadah kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Enggak mau ngeliriknya. Ini malah bareng-bareng beribadah di gereja orang, di tempat ibadah orang lain. Ini nggak genah ini, ya, nggak genah. Ya, atas nama toleransi ini nggak benar. Nggak tahu toleransi dari mana. Ya, kita diajarkan toleransi, ya, kita diajarkan toleransi. Dalam artian apa? Ya sudah, lihat bagaimana akhir ayat ini. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian beribadah terserah seperti itu kalian. Kami beribadah sesuai ibadah kami. Kalian jangan mencampuri ibadah kami pun nggak mau mencampuri ibadah itu toleransi yang paling sempurna, yang paling logis, betul nggak, Pak? Kalau nyampur itu mana toleransinya? Ya, itu dipaksakan itu, sore itu. Ya, dipaksakan. Nanti setelah kembali kepada mereka tempatnya masing-masing, orang-orang kafir gitu kan, seperti itu kan mereka pasti mendakwakan seperti itu. Itu orang-orang kafir begini sebagainya. Saya nggak tahu tuh ya, ketika orang-orang tadi itu, ketika mereka memberitahukan kepada jamaahnya, yuk kita beribadah sana bareng-bareng dan sebagainya. Kemudian dia menjelaskan surat Al-Kafirun ini. Itu gimana itu? Saya nggak tahu orang kafir yang seperti apa menurut mereka. Orang kafir itu gimana sih? Ya, bingung kita sendiri. Orang kafir itu seperti apa? Kalau udah pemikiran mereka bahwasanya seluruh agama itu sama. Kayaknya jangan tertolak surat Al-Kafirun dalam mereka. Seperti itu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Jadi itu, Nabi Ibrahim saja seperti itu. Tapi kita masuk kepada ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun,
wahai orang-orang kafir. Ayat ini atau panggilan ini pada dasarnya mencakup seluruh orang-orang kafir. Ahlul kitab kemudian Yahudi, Nasrani, ya seperti itu. Pokoknya orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pun juga yang mengatakan, ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, ini saya bawakan ayatnya pertama agar antum gampang nih mengetahuinya, ya. Sungguhnya orang-orang kafir. Tuh, langsung Pak diomongin. Sesungguhnya orang-orang kafir. Dari siapa? Dari ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin. Dan orang-orang siapa mereka? Menyembah selain Allah, ya. Orang Hindu, orang Buddha, orang musyrik jahiliyah, orang apa lagi? Ya, penyembah api dan lain sebagainya. Nah, apa tadi? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Lihat dikatakan oleh Allah. Mereka semuanya di dalam neraka jahannam khalidina fiha. Mereka selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruknya Nah, saya juga nggak tahu nih bagaimana orang-orang tersebut menafsirkan ayat ini. Ya, jelaskan secara rinci seperti ini. Ya, disebutkan langsung ahlul kitab, ya, kemudian orang-orang musyrik langsung disebutkan secara rinci. Nah, dan di mana disebutkan juga tempatnya di mana, Pak? Disebutkan pula tempatnya di neraka. Sudah di awalnya disebutkan sebagai orang kafir, kemudian dirincikan orang-orangnya, yaitu orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, seluruh musyrik. Habis itu disebutkan lagi tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Habis itu gimana mereka di dalam neraka jahanam tersebut? Selama-lamanya. Rinci banget ya, Pak, ya. Sudah seperti itu, disebutkan lagi di akhir ayatnya apa? Mereka seburuk-buruknya saya nggak tahu bagaimana mereka menafsirkan ayat ini. Sehingga yang mereka mengatakan semua agama itu sama, akan menghantarkan kemana? Surga Allah. Sementara ini sudah jelas sekali. Ada nggak, Pak, kira-kira ambigunya dalam ayat ini? Nggak ada ambigunya. Bahkan dijelaskan secara detail, secara rinci. Namun ya itu kebatilan memang sudah terpatri di dalam hatinya. Nah, terpatri dalam jiwanya. Kalau nggak nyeleneh itu nggak seru. Jelas, Pak, ya? Nah, lalu kemudian la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dalam artinya apa? Aku tidak menyembah berhala-berhala kalian. Aku tidak menyembah tuhan-tuhan palsu kalian. Nah, enggak, kata Rasulullah SAW seperti itu. Lalu kemudian apa? La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidu ma. Kalian juga enggak menyembah, ya, kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena kenyataannya kalian adalah para penyembah berhala. Kalian adalah para penyembah tagut. Nah, seperti itu. Kemudian wala ana abidum ma'abadtu, ya. Dan aku pun juga, ya, tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun juga tidak menjadi penyembah apa yang saya sembah. Nah, Pak, ini hampir sama semuanya, ya. Mananya berulang-ulang seperti itu, ya. Cuman hanya perbedaan redaksinya ada pada ayat kedua dan keempat, ya. Coba untuk perhatikan. Adapun antara ayat ketiga dan limanya sama, ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Adapun redaksi yang pada yang kedua dan yang keempat itu
berbeda. Kalau yang keduanya apa? Wala antum abidu nama a'bud. Sedangkan pada redaksi yang keempatnya apa? Wala ana abidum ma'abattum. Ya, seperti itu. Ini maknanya sama, ya. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tetapi di sini para ulama berbeda pendapat, ya, mengenai redaksi ayat yang kedua dan keempat tersebut. Nah, redaksi ayat yang kedua dan keempat tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya redaksi ayat yang kedua yaitu apa tadi? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dalam artian ini apa? Yang telah lalu. Dalam artian kata Rasulullah, dalam artian saya tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah di masa lalu. Dan memang kenyataannya Rasulullah dari kecil sampai datangnya kenabian gak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya kemana? Di depan berhala tersebut. Nah itu maknanya. Jadi yang telah lalu. Sedangkan pada redaksi yang keempat yaitu apa? Wala ana abidum ma'abattum. Ini artinya apa? Untuk sesuatu yang akan datang. Dalam arti apa? Dan saya pun tidak akan pernah menyembah gitu seperti itu. Ya, dan saya pun tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Itu bedanya redaksi antara yang kedua dan empat. Kalau yang kedua yang telah lalu, saya tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah di masa-masa yang lalu. Dan yang keempatnya, saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah di masa yang akan datang. Jasa. Nah, itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, kenapa kata mereka itu diulangi? Ya, karena mereka mengatakan karena orang-orang musyrik jahiliyah pada waktu itu datang kepada Rasulullah SAW itu dua kali. Mengapa memberikan tawaran pada waktu itu dan tetap pada waktu itu Rasulullah SAW menolaknya sebanyak dua kali pula. Jelas Pak? Tapi intinya nggak ada kontradiksi pada keduanya. Bisa dipadukan. Ya, bisa dipadukan. Lalu keenamnya, ayat yang keenamnya, lakum dinukum waliyadin, ya. Bagi kalian agama kalian, ya. Dan untukku atau bagiku agamaku. Pak, nih ayat yang terakhir adalah ayat yang dijadikan oleh orang-orang pluralisme dan juga liberalisme sebagai dalil untuk mengatakan bahwasanya agama itu semua sama. Kata mereka. Ya. Kata mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Dalam artinya apa? Kita semua sama. Kata mereka. Sama aja kata. Ini pemahaman yang sangat-sangat terbalik. Ini gimana? Azan dulu. Bismillah. Ya, jadi seperti itu. Mereka mengatakan bahwasanya dalil ini, ayat yang terakhir ini, ya, sebagai dalil yang menyatakan bahwasanya semua agama itu sama. Menurut siapa? Orang-orang pluralisme dan juga orang-orang liberalisme. Dengan pemahaman mereka, pemahaman yang sangat-sangat terbalik. Dan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena apa? Kita bantah, ya. Pertama, tidak ada satu orang mufasir pun, ya, tidak ada satu orang mufasir pun dan tidak ada satu orang ulama pun yang menafsirkan seperti penafsiran
penafsiran mereka. Ya, para ulama ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwasanya ini merupakan suatu bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Allah, Islam, Muhammad, kaum muslimin semuanya berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik kalian. Itu maksudnya. Bukan apa? Bukan sebaliknya, malah menjadikan bahwasanya agama itu sama aja, nanti semuanya akan membawa kepada surga. Kalau semuanya agama itu sama, nggak mungkin. Ya, Allah, Islam, Nabi Muhammad dan kaum muslimin berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka. Kalau semua agama itu sama, pastinya kalau semua agama itu sama, saling tolong menolong. Oh, kamu benar, kamu begini dan sebagainya. Nggak ada masalah kamu seperti itu. Tapi kenyataannya ini maksudnya adalah sebuah ancaman. Makanya di sini kita dapatkan ya, untuk melihat dalam halaman 307-nya di situ, wa in kaddabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Kalau ternyata mereka yang mendustakan engkau ya Muhammad, faqul li amali, maka katakan kepada mereka, bagiku amalanku, perbuatanku, walakum amalukum, dan bagi kalian itu amalan kalian. Antum bari'una mimma a'mal, ya, kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, ya, wa ana bari'um mimma ta'malu, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Kalau berlepas diri kira-kira gimana, Pak? Bahasanya saya nggak mau tanggung jawab, kan gitu. Ya, saya nggak mau tanggung jawab akibatnya. Kalian masuk ke dalam neraka jahanam, yaitu kalian terserah. Karena apa? Tanggung jawab saya hanya menyampaikan kepada kalian, menyampaikan suatu kebenaran, memberikan peringatan kepada kalian. Kalian nerima, alhamdulillah. Kalian gak nerima, itulah amalan kalian. Kalian akan mendapatkan ancamannya, dan kami berlepas diri dari perbuatan kalian. Ini yang dipahami oleh para ulama ahli tafsir. Ini malah mereka sebaliknya. Saya nggak tahu kok tiba-tiba di ayat terakhir ini dijadikan mereka sebagai dalil, sementara 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu semuanya menjelaskan keburukannya orang-orang kafir. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka. Namanya berlepas diri berarti nggak mau tanggung jawab. Tiba-tiba mereka katakan bahwasanya agama itu logikanya udah nggak tahu saya. Padahal katanya mereka adalah orang yang sangat berlogika, tapi kenyataannya logikanya sangat-sangat fatal. Ya, seperti itu. Dan juga Masya Allah ya, banyak sekali ayat-ayat kayaknya. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang memberitahukan kepada kita tentang bagaimana bahasanya berlepas dirinya kaum muslimin itu dari perbuatan orang-orang kafir. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya qul ya ahlal kitab, katakan ya Muhammad, ya ahlal kitab. Siapa ini berarti? Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari ke sini, ya. Kita menuju satu kalimat yang sama di antara kita, di antara kami dan kalian. Apa itu kalimatnya? Alla na'budu illallah. Kita enggak beribadah, kita enggak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita pun tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lainnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, dan kalau seandainya mereka mengingkarinya, berpaling dari seruan tersebut, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kami adalah seorang muslim. Kami adalah orang-orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian adalah seorang pembangkang.
Ini nggak tahu ayat ini mau diapain sama mereka. Hah? Itu. Hah? Firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Innad dina indallahil sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Yahudi, Nasrani, mana? Enggak ada. Ya enggak ada. Apalagi yang penyembah berhala kaum musyrikin. Itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima agama tersebut, ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Udah selesai. Nih, kurang hadis Rasulullah yang paling terakhir. Antum ada di sini kan? Ya ada ya? Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun. Nah, maksud disebutin. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku dari umat ini, baik itu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, yang mereka mendengar peringatan dariku, thumma yamut, kemudian dia mati, wala yu'min bima ursiltu bihi, dan dia tidak beriman terhadap apa yang telah aku bawa dengannya, yaitu agama Islam, Al-Qur'anul Karim, ketauhidan dan lain sebagainya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia merupakan golongan penduduk neraka jahanam. Itu tempatnya. Pak, disebutin nggak Yahudi dan Nasrani ya? Nggak tahu hadis ini mau diapain lagi sama mereka. Diutek-utek kayaknya jelas banget ya. Mau diutek-utek itu jelas banget. Yahudi, Nasraninya. Nah, gitu Pak ya. Seperti itu. Taib. Ada pertanyaan Pak? Sampai sini ada pertanyaan? Mau kita terusin nggak? Sampai jam berapa Pak? Hah? Sejam lagi. Mau tanya? Baik, fadal. Orang-orang musyrik Mekah meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta itu Allah. Tapi kenapa dalam praktek beribadahnya kepada berhala? Nah. Ya. Orang-orang musyrik itu meyakini bahwasanya Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Dalam artian menciptakan manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia. Tapi kalau Tuhan-Tuhan yang lainnya ada ya, seperti itu kata mereka. Tapi yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan matahari, memberikan rezeki kepada mereka itu cuma satu, yaitu siapa? Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi yaqulunna Allah." Ya Muhammad, jikalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah, bukan berhala-berhala yang mereka sembah. Namun kenyataannya, kenapa mereka ketika beribadah itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan apa, Pak? Perantara, media. Dia butuh media, butuh perantara, butuh sarana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya atas perkataan orang-orang kafir, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak nyembah berhala-berhala tersebut, ya, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya.
Naam, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka semua tadi itu berhala-berhala itu ya menjadi sarana, menjadi media, wasilah ya yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi sehingga mereka berdoa lewat tuh berhala, mereka berpikir nyampe itu langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Lebih manjur. Jadi ketika mereka beribadah, tentunya seseorang ketika beribadah untuk apa, Pak? Ingin mendapatkan perlindungan, itu mendapatkan keamanan, mendapatkan kebahagiaan, benar nggak? Kita semua kan kayak gitu juga. Kita beribadah kepada Allah karena apa, Pak? Untuk apa? Agar kita masuk dalam surga. Agar apa? Dijauhkan dari neraka jahanam. Nggak sampai akhirnya terkena azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, mendapatkan ketenangan. Itu enggak, Pak? Kita beribadah. Iya. Ya. Nah, begitupun mereka ya, ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut, dalam artian apa? Agar semua doa-doa mereka, keinginan-keinginan mereka ya, itu tersampaikan melalui berhala tersebut langsung set, ada tiketnya sore itu. Nah, ini tidak dibenarkan. Namun kenyataannya itu perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah. Kalau kaum muslimin ini kalau nggak ngikut-ngikut nggak seru. Ada akhirnya kaum muslimin yang mengikuti perbuatan mereka. Datang ke kuburan-kuburan ya, bukan niatnya untuk mendoakan untuk si ahli kubur, bukan niatnya dalam artian untuk mengingat kematian, malah sebaliknya, malah akhirnya apa, Pak? Berdoa ya, berdoa dalam artian apa? Meminta agar doanya dikabulkan. Ini kayaknya berat bener bebannya si ahli kuburnya itu. Ya berat bener. Yang seharusnya dia sangat membutuhkan doa-doa dari orang-orang, ya, malah dibebanin. Dibebanin dengan apa? Dengan membawa surat-surat doa dari orang-orang ini. Yang padahal kenyataannya mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau mereka bisa ngelakuin apa-apa, Pak, nggak mau ngabulinin dulu. Mereka harus apa, Pak? Memikirkan dirinya sendiri. Agar apa? Doanya dikabulkan, dimasukin ke dalam surga. Itu yang dipikir sama dia. Ini aja dia belum tentu selamat. Tambah lagi dengan beban orang yang ditimpakan kepadanya. Ini kan nggak benar. Paham ya? Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Ya, lagi? Nah. Bertanya, ini kan ada beberapa yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sering membaca surat Al-Fatihah pada saat sholat sunnah. Nah, jadi pertanyaan, ini para sahabat ini bisa mengetahui bahwa Rasulullah itu membaca surat itu bagaimana ya, Pak? Katanya banyaknya kan Rasulullah kayak misalkan rawatib lebih banyak di rumah dibandingkan di masjid. Terus biasanya kan sholat sunnah juga kebanyakannya kan sir gitu. Apakah memang sengaja para sahabat ini ngintip gitu atau gimana? Ya, nah, masya Allah, barakallahu fikum. Tentu tadi kita dapatkan, ya. Salah satunya adalah langsung dari ucapan Rasulullah. Kemudian dari orang-orang terdekat Rasulullah. Salah satunya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ini orang terdekat Rasulullah. Kemudian siapa lagi tadi? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW mundar-mandir untuk belajar kepada Rasulullah. Sehingganya ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan telah tersampaikan langsung kepadaku dari lisan Rasulullah SAW itu 75 surat. Langsung itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Tadi Rasulullah memperbolehkan Abdullah bin Mas'ud untuk mundar-mandir ke rumahnya, tetapi di waktu-waktu yang tidak terlarang. Nah, seperti itu.
Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Lagi. Terakhir. Gimana kalau yang lainnya mau juga tanya? Nah, barakallahu fikum. Enggak apa-apa. Iya, nah. Ya, gimana? Kadang-kadang kita ketemu juga, ini bukan antara kita orang kafir. Selama Islam itu kadang-kadang beda pikir, beda pikir itu. Apa? Beda pikir. Kita jangan Assalamualaikum itu gimana terjadi keributan tuh, misalnya keributan gara-gara itu. Iya, nah, ya. Tentang permasalahan akhirnya perbedaan di antara kaum muslimin. Nah, permasalahan mazhab misalnya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian berdalil lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Itu sebenarnya enggak ya. Ya oke lah bahasanya dalam artian ya bisa saja dalam artian seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak etis karena pada dasarnya ayat ini berkenaan untuk orang-orang kafir dengan orang-orang di luar sana. Tetapi dalam artian mungkin karena mereka dalam artian hanya untuk mengatakan ya ini amalan saya kerjakan seperti ini sesuai dengan madhab saya, sedangkan kalian punya madhab tersendiri. Nah, pada dasarnya ya sudah, kalau memang sudah seperti itu. Tapi kita katakan, kalau Anda mengetahui sunnah Rasulullah SAW, ya ternyata madhab Anda bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, apakah Anda ingin memaksakan untuk melaksanakan madhab Anda? Kan gitu. Paham ya? Tentu tidak. Tentu tidak. Kalau kita sudah masya Allah, apalagi kalau mungkin dulu orang-orang dulu mungkin agak susah untuk mencari informasi yang ada atau ilmu-ilmu yang ada, kecuali mereka harus benar-benar bermajlis ilmu dengan para ulama. Untuk menemui para ulama juga kadang-kadang susah. Sehingga akhirnya mau nggak mau mereka taklid. Tapi kalau sekarang ini mudah banget. Ya, mudah banget. Apalagi bisa langsung kita bandingkan antara madzhab satu ini dengan madzhab satu ini. Kalau dulu enggak, ya sudah ini madzhabnya ketemunya Imam Ahmad, ya sudah akhirnya belajar ke Imam Ahmad. Ulama-ulama dari Syafi'i ini enggak ada, di jarang, sedikit sekali gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak. Nah, kalau akhirnya misalnya kita dalam artian temukan nih, ya, apakah kita mau memaksakan diri nih? Dalam madzhab Hanafi misalnya seperti itu. Mereka tidak mensyaratkan pernikahan dengan menggunakan wali. Nah, sementara jumhur ulama mensyaratkan hal tersebut. Dan dalilnya banyak sekali yang menjelaskan bahwasanya pernikahan itu harus dengan wali. Nah, dengan banyaknya dalil-dalil tersebut, lalu kemudian madhab tersebut seperti ini. Dan Anda mengetahui bahasa seperti itu kan, dengan akses yang telah Anda ketahui, oh ternyata ini hadisnya begini, dan kemudian yang ini pendapatnya hadisnya begini, ya seperti itu, kurang kuat dan sebagainya. Apakah Anda akhirnya harus mengeraskan diri, mengkekahkan jiwa, sudahlah kayaknya tetap saya dengan madhab saya? Jangan. Ya, karena para ulama mereka mengatakan kalau seandainya ada pendapat saya, madhab ini pendapat saya yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, buang pendapat saya, ambil sunnah Rasul. Itu semua ulama, baik Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan ulama-ulama yang lainnya. Ini yang jadi masalah bukan ulamanya, siapanya? Ya, orang-orang yang di bawahnya yang ta'assub. Kita katakan boleh nggak bermadhab? Boleh bermadhab. Siapa yang melarang? Ya, siapa yang melarang? Gak ada yang melarang. Nah, boleh bermadhab, akan tetapi tidak boleh berfanatik. Nah, kenapa akhirnya sekarang ini banyak seruan-seruan? Ayo kita kembali kepada sunnah. Dalam artian apa? Jangan fanatik terhadap suatu madhab. Yang dikatakan yang dilarang ini adalah fanatiknya, bukan mengatakan dilarang Anda bermadhab. Boleh bermadhab, tapi jangan fanatik. Dan banyak kok para ulama terdahulu yang mereka menisbatkan saya madhab Syafi'i, saya madhab Maliki, di madhabnya Hambali. Ternyata ketika dia madhabnya Maliki, tetapi dia menguatkan pendapatnya Syafi'i, pendapatnya ini, pendapatnya itu dan sebagainya, dan tidak mengambil pendapat Hanafi ataupun sebaliknya. Karena apa? Karena mereka punya ilmu dan mereka tidak mau
Fanatik. Mereka tahu ini sunnahnya begini-begini sebagainya. Nah, toh kita sekarang yang lebih diberikan kemudahan seperti itu ya, tinggal telak gitu seperti itu, muncul semuanya, kita bisa membandingkan, bisa mengkorinahkan, dan bahkan banyak tulisan-tulisan yang perbandingan antara madhab. Kita lihat, ini seperti ini. Kayaknya mudah banget. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan terlalu akhirnya kekeh. Nah, barakallahu fikum. Sampun? Ternyata antum nggak penutup ternyata Pak Nur. Nah, tapi enggak, ini tergantung Pak Nur. Pak Nur moderator. Gimana Pak Nur? Sudah ya? Sudah, kita tutup dulu. Nanti insya Allah setelah kita nanti sholat, insya Allah kita biasanya ada riung-riungan dikit, kita ngobrol santai dan sebagainya. Ya, kita sholat dulu. Tapi itu aja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kemudian dicatatkan sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bisa mengokohkan ketauhidan kita, mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari berbagai kesyirikan-kesyirikan dengan mempelajarinya ya, dan mempelajari apa-apa saja sih yang bisa mengokohkan ketauhidan kita, dan apa-apa saja sih yang bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Semoga dengan hal tersebut ya, semoga dengan hal tersebut Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.